kasih kepada Ibu Guru yang sudah mengikuti untuk kegiatan saya hari ini. Jadi hari ini saya akan berbagi sedikit tentang apa yang telah saya dapat pada program CGP Guru Penggerak tentang apa itu budaya positif. Ada beberapa konsep inti dari budaya positif itu sendiri. Yang pertama itu ada perubahan paradigma, ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, ada keyakinan keras, terus ada kebutuhan dasar dari manusia, ada 5 posisi kontrol, dan terakhir itu adalah segitiga restitusi. Sekarang kita lihat yang pertama adalah perubahan paradigma. Nah, ternyata dalam pembangunan budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, disiplin ini sangat berkaitan dengan kontrol kita, guru, terhadap siswa kita di sekolah. Menurut Dr. William, itu ada beberapa teori kontrol dan terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama itu ilusi kita sebagai guru mengontrol siswa. Nah, di sini kita tidak dapat memaksakan siswa itu untuk berbuat sesuatu jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun guru tampaknya sedang mengontrol perilaku siswa, tetapi sebenarnya siswa sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Itu ilusi kita sebagai guru mengontrol siswa. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Contoh seperti nasihat-nasihat yang kita lakukan, ternyata itu ilusi kita itu dia hanya dalam waktu tertentu saja. Nah, kemungkinan siswa tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan guru atau mungkin akan menjadi tergantung pada dampak guru untuk berusaha. Terus yang berikut, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, terkadang kita di sekolah ini suka mengkritik siswa. Nah, ternyata pada budaya positif kita kritik siswa itu adalah tidak boleh. Nah, kalau kita membuat siswa menuju identitas yang gagal, karena secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Jadi merasa tidak ada artinya, karena kita terus-terusan mengkritik. Terus berikut itu adalah ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Jadi kita beranggapan bahwa kita sebagai guru itu bisa memaksa siswa. Nah, ternyata perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Terus berikut, ini stimulus respon tentang dunia. Nah, stimulus respon tentang dunia itu realitasnya itu kebutuhan kita itu sama. Tapi pada teori kontrol bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Terus berikut lagi, semua orang itu melihat hal yang sama. Tapi ternyata setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda atau pemikiran yang berbeda-beda. Terus berikut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kita harus berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia. Terus berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang biasa kita lakukan kalau misalnya anak kita berbuat buruk di sekolah, kita beranggapan itu adalah suatu kesalahan. Akan tetapi pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi sebenarnya apa yang siswa kita lakukan di sekolah itu punya tujuannya. Nah, tujuan itu tuh yang mereka buat itu seperti apa, itu yang harus kita gali. Nah, berikut, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi teori kontrolnya berkata hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Terus berikut,
saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ternyata takdir kita ini tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Kembali lagi tadi, kita hanya bisa mengontrol diri kita masing-masing. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kita memaksakan kita berkehendak, padahal kadang anak itu tidak mampu. Nah, padahal kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus berikut, model berpikir kalau stimulus respon itu dia menang kalah. Tapi kalau pada teori kontrol, model berpikirnya itu kita menang-menang semua. Jadi mau yang makanya kenapa kurikulum merdeka sekarang itu kita tidak boleh memberikan mereka peringkat. Jadi karena semua anak itu punya apa masing-masing, ini dia punya masing-masing, sehingga mereka berpikir semua kita ini sama. Terus berikut makna dari kata disiplin itu sendiri. Nah, makna kata disiplin itu untuk menciptakan siswa yang merdeka. Nah, untuk menciptakan siswa yang merdeka, kita atau siswa kita harus punya disiplin yang kuat. Nah, bagaimana ini disiplin yang kuat ini bisa terwujud? Harus ada motivasi. Nah, motivasinya itu terlepas dari diri kita sendiri atau siswa itu sendiri. Kalau tidak bisa menimbulkan dia punya motivasi, berarti bisa mencari motivasi eksternal atau motivasinya itu dari orang lain. Tapi disarankan motivasi itu harus ada dalam diri masing-masing. Itu yang paling penting. Itu kalau memang tidak bisa, berarti kita cari orang lain. Sekarang ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Bosen. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini biasanya siswa kita itu kadang supaya merasa tidak nyamannya atau jangan mendapat hukuman, kadang itu mereka omong kosong. Nah, itu yang mereka buat itu. Terus berikut lagi, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ternyata apa yang kita buat, misalnya kita membuat lomba dan kasih hadiah, ternyata untuk ini motivasi di teori kontrol itu sebenarnya itu tidak dianjurkan. Karena apabila apa yang kita janjikan tidak diberikan kepada mereka, nanti kalau kita mau buat lagi, nanti mereka harus teracuh. Mereka tidak mau yang lalu aku janji masuk kasih gitu. Terus untuk yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini tadi yang saya bilang, yang ketiga ini motivasinya itu harus dari dalam diri sendiri. Jadi apapun yang mereka lakukan itu bukan karena ada apanya. Jadi itu timbul dari diri mereka sendiri. Nah, adapun tujuan dari disiplin positif. Nah, di sini tujuannya itu adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri siswa atau internal, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Nah, kembali lagi tadi saya bilang motivasi itu harus dari dalam diri kita masing-masing, supaya apa yang kita lakukan itu bukan karena imbalan, tapi karena kemauan kita sendiri. Nah, ini maksud berikut adalah keyakinan kelas. Nah, di sini kemarin itu Ibu Mega sudah menjelaskan panjang lebar tentang keyakinan kelas. Di sini saya hanya memberikan langkah-langkah bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Nah, untuk tahun ajaran baru saya anjurkan untuk mungkin mulai kita membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini yang pertama itu kesepakatan kepada semua, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi di sini yang pertama itu kita menjelaskan keyakinan kelasnya itu seperti apa. Oh, saya lupa. Kenapa di sini saya menyatakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas atau kesepakatan kelas? Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana, sehat, Bu?
sebentar, kita buat habis, kita tempelnya di sini. Nah, Ibu sebelum kita masuk di keyakinan kelas, Ibu mau bahas dulu sedikit tentang keyakinan kelas. Mungkin di dalam pikiran ada yang ngomong bilang begini, kenapa bukan peraturan kelas? Atau kenapa bukan peraturan kelas? Harusnya keyakinan kelas. Nah, kenapa di sini Ibu ambilnya itu keyakinan kelas? Karena kalau peraturan, kamu merasanya itu dipaksa. Oh ini aturan, berarti beta harus buat, ada konsekuensinya. Jadi hanya kadang berpikirnya itu hanya karena orang. Jadi mungkin beta buatnya itu karena guru A nanti pukul, guru B nanti marah. Tapi kalau yang namanya keyakinan itu adalah masing-masing tumbuh dari dalam diri masing-masing. Jadi kamu yang meyakini apa yang harus beta buat selama beta sekolahnya di SMP. Jadi saya ini sekolah di SMP, kira-kira ini untuk demi kebaikan diri sendiri itu keyakinan apa yang harus saya buat. Nah, sebentar Ibu bagi ini kertas ini, Ibu bagi masing-masing satu orang itu tulis dia punya keyakinan itu, keyakinan untuk diri sendiri itu satu saja. Boleh sama, tidak apa-apa. Nah, masing-masing punya keyakinan toh? Punya keinginan toh untuk merubah ke hal yang lebih baik. Jadi, nanti isinya di sini. Terus isinya adalah untuk keyakinan kelas itu kita tidak boleh memakai kata-kata yang negatif. Semuanya kita harus rubah ke kata-kata yang positif. Contoh, Ibu kasih contoh. Misalnya, dilarang buang sampah sembarangan. Nah, kata dilarang itu yang harus kita ganti. Jadi kita tulisnya jagalah kebersihan. Jadi kata jangan, kata tidak boleh, kata dilarang itu nanti sebentar jangan tulis di sini. Kita harus rubah dia ke dalam kata-kata yang positif. Contoh, misalnya saya tidak boleh terlambat. Bila begitu toh, jadi rubah itu kata-kata saya tidak boleh terlambat, berarti tulisnya saya harus tepat waktu. Misalnya kumpul tugas juga, jangan kumpul tugas terlambat, tapi dirubah jadi kumpul tugas tepat waktu. Sudah toh? Mengerti toh? Oke. Oh sini, bagi, beta bagi deh. Yang sudah terima bisa langsung mulai memikirkan kira-kira keyakinan apa yang mau ditulis. Kalau sudah, silakan menempelkan di kertas yang Ibu sudah tempel di papan. Yang ada lemnya di bagian belakangnya supaya kita bisa tempel. Satu lagi. Sudah? Nah, ini nanti kita akan pilih kira-kira keyakinan mana yang kita akan sepakati. Dari semua ini yang ada banyak. Pasti kan ada yang sama toh? Ya. Kita lihat kira-kira yang bagian mana kesepakatan
kelas yang kami buat itu seperti apa. Supaya ingat kalau misalnya nanti mungkin ada yang jaga kebersihan, yang buang-buang sampah sembarangan, ingat sudah. Buangnya harus di mana? Di tempat sampah. Oke, mari kita lihat. Ini dari Crisito Palo. Jadi di sini dia tulis yang pertama itu adalah menghargai guru yang sedang berbicara di depan. Habis itu ada Gentlis punya, ada jagalah ketertiban kelas. Habis ada bunga datang sekolah tepat waktu. Ini Fiona, saya datang sekolah tepat waktu, berarti sama dengan bunga juga Habis itu Olivia menjaga keamanan kelas, nah ini sama dengan Gentlis. Habis itu ada Setriadi Laitabun, ini saya harus datang sekolah tepat waktu. Berarti ini sama dengan Fiona dengan bunga. Berarti sudah ada, ibu tulis dulu, sudah ada 3. Yang pertama tadi, nanti baru kita pilih. Yang pertama tadi menghargai guru yang sedang berbicara. Menghargai guru yang sedang berbicara. Tadi yang kedua, datang tepat waktu. Habis yang ketiga tadi, menjaga keamanan. Menjaga keamanan kelas. Yang ini tadi, ketertiban dengan keamanan sama. Habis itu yang berikut kumpul tugas tepat waktu. Kumpul tugas tepat waktu. Habis itu saya harus mengerjakan piket kelas. Ini bagus ini. Mengerjakan piket kelas. Terlambat ini. Mengerjakan piket kelas. Habis berikut piket kelas datang tepat waktu. Tadi sudah. Ini jagalah kebersihan kelas. Sudah toh? Ini ayu punya, buanglah sampah pada tempatnya. Ada tidak? Menjaga kebersihan Ebike. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Ayu habis, puja menjaga kebersihan. Oke. Junextio kumpul tugas tepat waktu. Sudah. Yasmin kumpul tugas tepat waktu. Yasmin kumpul tugas tepat waktu. Widi mana ini? Widi menjaga kebersihan. Tadi sudah toh? Sudah. Menjaga kebersihan. Habis itu Mariska kumpul tugas tepat waktu. Alosius buang sampah pada tempatnya. Berarti menjaga kebersihan. Terus jagalah kebersihan kelas. Itu juga sama. Ini jaga kebersihan demi kesehatan. Berarti tinggal di sini. Jaga kebersihan demi kesehatan. Terus berikut lagi sama Trivena juga kumpul tugas tepat waktu. Addison, Ferry Addison, ini juga sama kumpul tugas tepat waktu. Jackie mengerjakan tugas tepat waktu, ini sama sama dengan mengumpulkan tugas toh. Habis itu Giwen jagalah kebersihan, masih sama. Ini Apriliana kumpul tugas sama. Ini ini jangan terlalu ya. Habis itu Joy, jangan makan minum dalam kelas saat pelajaran berlangsung. Ini kira-kira bahasanya kita buat seperti apa? Ini bagus ini. Joy punya ini. Jangan makan minum dalam kelas saat pelajaran berlangsung. Ini kira-kira rangkaian kata-katanya kita buat seperti apa? Ini yang ketujuh, ini yang terakhir. Kita rubah ke yang positif. Oke, jangan ada kata jangan. Kira-kira rangkuman bahasanya seperti apa? Jangan dilarang, jangan itu tidak boleh. Bawa ke yang bahasanya yang positif. Jangan makan minum dalam kelas saat pelajaran berlangsung.
pikiran yang sama. Lihat saja, dari ada 20 lebihan, kita dapatnya hanya 7. Jadi, ini keyakinan kelas ini yang kamu bisa mulai terapkan bukan hanya pada saat ibu mengajar saja, tapi untuk semua mata pelajaran. Karena ini bukan keyakinan mata pelajaran, tapi keyakinan ke kelas. Mulailah merubah diri kamu, yaitu dari diri sendiri. Jadi ingat, kalau semester depan kamu misalnya tugasnya tunggak-tunggak, ingat, oh itu hari keyakinan kelas yang kita buat seperti apa. Kumpul tugas tepat waktu. Terus yang suka datang-datang terlambat, di rumah itu malam ingat, oh kita sebut keyakinan kelas, jangan datang terlambat. Jadi ingat, bangun seduh. Yang suka mente-mente main game, waktunya diatur. Jadi ini kita dapat ada 7. Jadi 1, menghargai guru yang sedang berbicara. Jadi kalau ada guru yang berbicara, kamu jangan berbicara. Tunggu setelah guru berbicara, angkat tangan kalau mau berbicara. Terus yang kedua, datang tepat waktu. Ini tidak boleh terlambat, baik di dalam kelas maupun datang sekolah. Jadi kalau istirahat, yang sudah makan di sana sudah ngabel, berarti cepat-cepat lari pulang di kelas. Terus menjaga keamanan kelas. Nah, menjaga keamanan kelas, jangan suka beribut. Kalau tidak ada guru, belajar. Terus yang keempat, kumpul tugas tepat waktu. Tugas jangan tunggak-tunggak. Yang kelima, mengerjakan piket kelas. Jadi yang ingat, kalau yang piket kelas, usahakan datang lebih awal. Yang keenam, menjaga kebersihan demi kesehatan. Ini sama kayak tadi, jangan buang sampah sembarang. Kalau ada sampah-sampah di depan kelas, itu sapu, habis itu angkat, buangnya di tempat sampah. Yang terakhir ini yang paling banyak dilakukan di rumah yang terakhir. Jangan makan minum pada saat pelajaran berlangsung. Jadi inilah 7 keyakinan kelas yang kita dapat ini hari, yang kedepannya itu kita akan menerapkannya di dalam kelas kita. Jadi karena kita sudah dapat, oke, mari kita cuci tangan dulu. Berikut adalah, nah setelah kita buat kesepakatan kelas, kita buat tanda tangan. Menandakan karena itu kamu sebuat, kamu sudah ini, berarti kamu juga harus menandatangani kesepakatan kelas yang kita sudah buat hari ini. Jadi sebentar ibu panggil, masing-masing bawa dia punya ini ballpoint, maju satu-satu dari biasa dari tulis sana, maju satu-satu, tulis nama, tanda tangan. Nanti terakhir ada juga ibu yang tanda tangan. Jadi potong semua yang di dalam kelas ini yang sudah buat kesepakatan kelas, kita tanda tangan. Oke. Mari, ini siapa? Bisa na? Paus dulu na. Tiara.